Oke pemirsa, kalian pasti tahu dengan buah yang satu ini ya. Dengan mudah mereka menyebutnya nangka. Namun mungkin kalian tidak mengetahui, belum tahu fase-fase tentang buah nangka ini ya. Dan ini dulu pernah menjadi pelajaran nasional ya, di muatan bahasa Jawa ya, tentang bunga-bunga ya. Dan di sini saya akan memperkenalkan satu persatu sampai dengan apa yang dimaksud dengan buah nangka yang sesungguhnya dalam pengertian bahasa Jawa dan Indonesia. Jadi ada beberapa fase, ada tingkatan-tingkatan sebelum menjadi buah nangka ya. Ini yang pertama, kalian simak baik-baik. Tingkatan pertama pemirsa, ini adalah bunga nangka yang disebut dengan babal, BABAL, babal ya. Dulu bunga nangka ini sering dimanfaatkan atau sering digunakan untuk bahan rujak ceprot oleh nenek moyang kita. Sekarang sudah tidak bisa kita dapati lagi ya. Ini dahulu dimanfaatkan atau digunakan sebagai rujak ceprot ya. Saya terangkan juga apa itu rujak ceprot. Rujak ceprot adalah campuran dari beberapa bahan, antara lain bahan dasarnya adalah mengkudu ya, mengkudu mentah, kemudian ada cengkir ya, batok cengkir itu, kemudian babal ini, kemudian dikasih gula Jawa dan gula putih, diceprot ya, ditumbuk, itu bahasanya diceprot. Ini dahulu ya, sekarang sudah tidak bisa kita temukan lagi ya. Ini adalah babal. Ini babal ya. Kemudian memasuki fase yang selanjutnya, yaitu gori ya. Ini gori adalah tingkatan yang kedua setelah babal ya. Ini yang biasa dimasak, dan ini sangat diperlukan sekali untuk membuat gudeg ya, yang terkenal di Jogja. Ini bahannya ya, ini tewel atau gori ya, ini yang dinamakan tewel atau gori. Jadi masing-masing fase berbeda. Yang pertama tadi babal atau pentil pentil nangka, itu namanya babal. Kemudian memasuki fase yang kedua, bagian yang kedua ya, itu gori atau tewel ya. Ini yang biasa dibuat sayur, dibuat gudeg ya. Inilah bahan dasar dari pembuatan gudeg ya, namanya gori atau tewel. Ini bisa dimasak bening, sayur bening, dapat dibuat seperti pedoyo ya. Kalau orang Jawa itu aneh-aneh tapi enak masakannya ya. Ini tingkatan. Kemudian setelah ini ya, setelah tewel ini, setelah gori ini, itu baru nanti akan memuncak menjadi nangka ya. Buah nangka itu yang kemudian sudah bisa dikonsumsi, sudah matang ya. Ini saya akan menunjukkannya juga. Jadi kenapa tewel atau gori ini sering digunakan untuk bahan masakan, karena belum ada banyak isinya ya, isinya masih kecil-kecil ya. Kalau nangka itu sudah ada betonnya, beton
isi nangka ini namanya beton. Pemirsa, pada umumnya ya, babal juga ada yang menyebutnya nangka ya. Yang babal itu adalah pentil dari nangka ya. Kemudian gori atau tewel juga orang menyebutnya nangka ya. Di sini kami akan meluruskan tentang penyebutan buah nangka tersebut ya. Ini memasuki fase yang ketiga ya. Jadi buah nangka versi saya adalah buah tewel atau gori yang sudah mendekati masak ya, yang mendekati mau matang ya. Jadi kita bisa membedakan dan melihat dari mata-mata atau kulit daripada tewel ini ya, yang akan berubah menjadi disebut nangka ini ya. Jadi matanya itu sudah renggang ya, besar-besar itu renggang ya. Dan juga di bagian gagangnya itu terlihat kuning disertai dengan daunnya juga kuning ya. Itu versi saya untuk sebutan buah nangka ya. Demikian pemirsa ya. Ini kalau dikebuk ya, dipukul-pukul, kalau mau mateng itu suaranya sudah beda ya. Kalau masih mentah itu dikebuk-kebuk atau dipukul-pukul tang ya. Kalau mentah, kalau sudah mendekati matang itu kebuk ya, buk ya. Itu adalah ciri-ciri buah nangka mau matang ya. Nah, demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi para pelajar. Tentunya ini masih menjadi pelajaran bagi mereka yang masih belajar tentang mengenal nama-nama bunga ya. Ini adalah biasanya keluar di pelajaran anak sekolah ya. Itu tadi versi saya tentang penyebutan nangka secara khusus ya. Oke, demikian pemirsa, jangan lupa like, subscribe ya, komen, dan jika berkenan kalian juga bisa share agar ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Terima kasih. Wassalam.